Hujan gerimis menetes pelan di atas atap rumah penduduk desa Sukamaju. Udara malam terasa lembab, bercampur aroma tanah basah yang khas. Namun ada satu bau lain, menusuk hidung, membuat beberapa warga menahan napas. Aroma itu berasal dari arah peternakan babi milik Jaya Pratama, seorang pria pendiam yang sudah lama tinggal sendirian di ujung desa. Semua orang mengenalnya sebagai sosok tertutup, jarang bicara, lebih sering terlihat sibuk di kandang babinya daripada bergaul dengan tetangga. Malam itu, aroma busuk itu berbeda, lebih tajam, lebih menyesakkan dada. Rizky Hadi, pemuda desa yang baru pulang dari sawah, menghentikan langkahnya di pinggir jalan. Ia menutup hidung dengan lengan bajunya, mencoba menahan rasa mual. Kabut tipis yang menutupi jalan semakin menambah kesan menyeramkan. Matanya menatap jauh ke arah peternakan Jaya. Ada sesuatu yang tidak wajar. Awalnya, Rizky ingin mengabaikan bau itu. Semua orang di desa tahu Jaya memang pendiam dan aneh, tapi bukan orang jahat. Namun rasa penasaran malam itu jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Perlahan, ia mendekati pagar kayu yang membatasi peternakan. Tanah basah menempel di sepatu. Setiap langkahnya terdengar jelas, seperti memperingatkan, kembalilah. Tetapi Rizky tetap maju, hati berdebar kencang. Di dekat kandang, suara babi mendengus terdengar samar, bercampur dengan suara ember jatuh. Rizky menahan napas, mencoba menajamkan penglihatannya. Lalu, matanya tertuju pada tumpukan karung hitam yang basah terkena hujan. Salah satu karung robek sedikit. Ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Rizky menyingkap sedikit karung itu. Seketika matanya membelalak. Di dalam karung itu, bukan sisa makanan atau bangkai hewan. Ia melihat potongan daging pucat dengan bentuk yang jelas, bukan milik babi atau ayam. Ada jari tangan manusia, pucat dan kaku. Sebagian kuku masih utuh. Tubuh Rizky gemetar. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ya Allah, ini manusia, bisiknya lirih. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari dalam kandang. Rizky segera bersembunyi di balik karung lain. Dari celah sempit, ia melihat Jaya Pratama keluar sambil membawa ember besar. Tanpa ekspresi, ia menuangkan isi ember itu ke palungan babi. Potongan daging berwarna merah muda bercampur darah yang masih segar berjatuhan, dan babi-babi langsung berebut memakannya. Rizky menelan ludah, hampir muntah, tetapi ia tahu ia harus diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Jaya kembali ke kandang dan menghilang di dalam. Rizky menunggu beberapa saat sebelum berani bergerak. Hatinya bergejolak, adrenalin memuncak. Ia tahu, apa yang baru saja disaksikannya bukan sekadar hal biasa, tapi awal dari kengerian yang lebih besar. Dengan langkah tergesa-gesa, sepatu penuh lumpur, Rizky berlari menuju rumah Pak Lurah Darmawan, kepala desa, untuk melaporkan penemuan mengerikan itu. Di sepanjang jalan, ia masih merasakan bau busuk yang pekat itu, mencampuri udara malam yang dingin. Pikiran Rizky kacau, bayangan tangan manusia dan darah bercampur dengan suara babi yang rakus terus menghantui. Setiap napas terasa berat, tapi satu hal jelas di hatinya. Desa mereka tidak akan pernah sama lagi. Sesampainya di rumah kepala desa, ia mengetuk keras. Suaranya bergetar saat berteriak, "Pak Lurah, tolong buka pintu. Ada yang mengerikan di peternakan Jaya." Pak Lurah Darmawan segera membuka pintu. Wajahnya heran dan khawatir melihat Rizky basah kuyup dan pucat. Rizky menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu dengan suara bergetar menceritakan semuanya. Pak Lurah menatapnya serius. Ia tahu, anak muda ini bukan tipe yang suka membuat cerita bohong. Malam itu, udara di desa Sukamaju menjadi tegang. Aroma hujan dan tanah basah kini bercampur ketakutan yang menyelimuti seluruh desa. Sesuatu yang gelap dan mengerikan telah muncul, dan siapapun yang mengetahui rahasia ini, kini berada di tengah bahaya yang belum bisa dibayangkan. Rizky Hadi terengah-engah di teras rumah Pak Lurah Darmawan. Lumpur masih menempel di sepatu dan bajunya basah kuyup. Ia menatap kepala desa dengan mata berkaca-kaca, jantungnya seperti ingin meloncat dari dada. Pak Lurah, di peternakan, ada potongan tubuh manusia." Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Pak Lurah Darmawan sejenak terdiam. Wajahnya menegang, alisnya berkerut. Tidak mudah baginya menerima berita mengerikan itu. "Rizky, kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Jangan main-main dengan kata-kata seperti ini," ucapnya hati-hati.
namun nada cemas terdengar jelas. Rizky menggeleng, napasnya tersengal. Demi Allah, Pak, aku melihat sendiri. Karung hitam itu, ada tangan, jari-jari, dan daging. Jaya menuangkannya ke palungan babi. Pak Lurah menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia tahu Rizky bukan pemuda yang suka berbohong. Baik, tenang dulu Rizky. Kamu sudah melakukan hal benar dengan datang ke sini. Ujar Pak Lurah akhirnya. Ia menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. Ini sangat serius. Kita harus segera laporkan ke pihak berwajib. Jangan bilang siapapun dulu, biar aman. Rizky mengangguk pelan. Matanya masih menatap jauh ke arah jalan menuju peternakan. Ia masih bisa mencium aroma busuk yang pekat, seolah menempel di udara malam itu. Pak, aku takut. Kalau mereka tahu aku melapor, bisiknya lirih. Pak Lurah Darmawan menarik napas panjang. Matanya menatap langit gelap yang diterangi lampu hujan yang memantul. Kamu tidak sendiri Rizky. Aku akan mendampingi dan menghubungi polisi malam ini juga. I'm Saun. Malam itu, ia segera menyalakan telepon kantor desa dan menghubungi Kapolres Bima Santoso. Sementara Rizky duduk terpaku, masih gemetar, Pak Lurah menjelaskan dengan suara serius apa yang telah dilihat oleh pemuda itu. Sekitar 1 jam kemudian, suara sirene terdengar mendekat. Lampu rotator biru merah menyinari jalan desa yang gelap dan becek. Beberapa warga yang belum tidur keluar, penasaran dengan kegaduhan. Bisik-bisik mulai terdengar. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di peternakan Jaya. Katanya ada mayat di peternakan. Seorang ibu berbisik pada tetangganya. Polisi tiba dengan sigap. 2 anggota turun dari mobil patroli dan langsung menemui Pak Lurah. Sementara Rizky berdiri di sampingnya, wajahnya pucat tapi tegas saat menjelaskan kronologi kejadian. Polisi mendengarkan dengan serius. Beberapa di antaranya menutup hidung karena bau busuk yang masih menyebar ke jalan. Baik, kita cek lokasi sekarang. Ujar salah satu polisi, sambil memberi isyarat kepada rekannya. Warga yang berkerumun diminta menjauh. Sebagian takut tapi sebagian penasaran tetap mengintip dari kejauhan. Saat mereka mendobrak pagar peternakan, suara engsel yang berdecit menambah ketegangan. Di dekat kandang, karung hitam yang robek terlihat jelas, dengan jari-jari manusia mencuat dari celahnya. Seorang polisi mengenakan sarung tangan plastik dengan hati-hati membuka karung itu. Bau busuk menusuk hidung semua orang. Warga yang ikut mengintip histeris, beberapa pingsan di tempat. Rizky menahan napas, berdiri di belakang Pak Lurah dan polisi. Ia tahu bahwa apa yang dilihatnya hanyalah awal dari kengerian yang lebih besar. Namun keberanian dan tindakannya malam itu telah menyelamatkan desa dari bahaya yang lebih luas. Ia merasa lega sekaligus takut, sadar bahwa rahasia gelap ini baru saja mulai terbongkar. Pak Lurah Darmawan menepuk pundak Rizky lagi. Kamu telah melakukan yang benar. Malam ini, keberanianmu menjadi kunci. Tetapi ingat, jangan pernah bilang siapapun dulu. Kita harus biarkan polisi yang menindak, biar aman. Rizky menelan ludah, matanya tetap menatap ke arah kandang. Ia tahu, desa Sukamaju tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Apa yang ia saksikan adalah bukti kegelapan yang tersembunyi, di balik sosok yang selama ini dianggap biasa. Dan malam itu menandai awal dari penyelidikan yang akan mengguncang Banyumas. Malam itu, Kapolres Bima Santoso tiba di desa Sukamaju bersama timnya. Jalanan gelap dan becek akibat hujan gerimis yang tak kunjung reda. Lampu rotator biru merah dari mobil patroli memantul di genangan air, menambah suasana mencekam. Jaya Pratama, yang duduk termangu di belakang kandang babinya, tiba-tiba dikelilingi oleh polisi. Tangannya diborgol, wajahnya pucat dan kosong. Ia tidak menjerit, tidak melawan, seolah menerima nasibnya, hanya menatap tanah basah. Pak Jaya Pratama, Anda kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ujar salah satu polisi tegas. Jaya menunduk, matanya redup, seolah tidak menyadari keramaian di sekitarnya. Rizky Hadi berdiri beberapa meter di belakang. Kakinya lemas, jantungnya berdebar tak karuan. Ia baru saja menyaksikan bagaimana polisi menemukan bukti mengerikan yang ia laporkan. Tim membawa Jaya ke mobil polisi, sementara warga yang penasaran mulai berkerumun. Suasana di desa Sukamaju berubah menjadi tegang. Desas-desus menyebar cepat. Benar-benar mayat di peternakan. Bisik seorang warga. Hukum mati dia. Sahut yang lain. Amarah dan takut bercampur dalam mata mereka. Di kantor Polres, ruang interogasi diterangi lampu neon yang menyilaukan. Jaya duduk di kursi besi,
Tangannya masih terborgol, wajahnya pucat. Di depannya, Kapolres Bima Santoso berdiri dengan sikap tegas namun tenang. Sementara Kompol Rudi Santoso dan Ibda Galih menyiapkan catatan dan foto-foto bukti. Pak Jaya, kami menemukan potongan tubuh manusia di kandang Anda. Karung-karung hitam itu di halaman belakang Anda. Bisa jelaskan ini? Tanya Bima, nadanya tegas. Jaya menunduk lama, napasnya berat. Tangannya bergetar di atas meja. Akhirnya, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Itu bukan saya. Saya hanya disuruh buang. Saya tidak membunuh siapa-siapa. Penyidik mengetuk meja keras, menatap tajam. Jangan main-main. Ini ditemukan di tempat Anda. Bagaimana bisa Anda bilang bukan Anda? Jaya menggeleng pelan. Air mata menetes di pipinya. Mayat itu sudah tidak bernyawa ketika datang ke saya. Saya tidak membunuh. Saya hanya buang. Suaranya penuh ketakutan. Seperti orang yang terperangkap di antara hidup dan mati. Bima mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Menatap langsung mata Jaya. Siapa yang menyuruhmu, Jaya? Sebut namanya. Kalau tidak, masyarakat akan semakin yakin bahwa kamu pelakunya. Jaya menunduk lagi. Hening. Nafasnya berat. Seolah menahan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Suasana ruang interogasi menjadi sunyi. Hanya terdengar detak jam dan suara napas. Kapolres sadar, ini bukan kasus biasa. Bukti fisik di rumah Jaya hampir nihil. Tidak ada pisau, gergaji, atau jejak darah. Hanya karung-karung di halaman belakang. Beberapa jam berlalu. Bima menurunkan suaranya. Lebih lembut kali ini. Jaya, dengarkan saya. Kalau kamu tetap diam, mereka bisa menjadikanmu kambing hitam. Tapi kalau kamu jujur, kita bisa melindungimu. Aku butuh kebenaran, detail dan lengkap. Jaya menatap perlahan, matanya penuh ketakutan. Suara lirihnya terdengar. Mereka menyuruh saya ambil mayat dari kota, lalu dibawa ke kandang. Saya tidak bisa bunuh, saya takut mati. Bima mengangguk perlahan. Ia tahu ini titik penting. Sementara interogasi berlangsung, tekanan publik terus meningkat. Wartawan dan warga menuntut jawaban cepat. Namun Bima tetap tegas, menyadari satu hal. Kebenaran yang akan diungkap jauh lebih besar daripada yang terlihat di peternakan ini. Di luar ruang interogasi, Rizky menatap Jaya yang duduk lemah, berpikir dalam-dalam. Ia sadar, pemuda yang pendiam ini bukan pembunuh, melainkan pion dalam jaringan yang lebih besar, yang bahkan melibatkan orang-orang berkuasa. Dan malam itu menandai awal dari penyelidikan panjang yang akan menembus kegelapan yang jauh lebih luas di Banyumas. Pagi berikutnya, suasana kantor Polres Banyumas terasa tegang. Lampu neon menyinari meja-meja penuh berkas dan foto bukti yang dikumpulkan dari peternakan Jaya Pratama. Kapolres Bima Santoso duduk sambil menatap tumpukan dokumen. Wajahnya serius. Aroma kopi panas dari cangkir di sampingnya tak mampu mengusir ketegangan. Ia memanggil Kompol Rudi Santoso dan Ibda Galih untuk membahas temuan awal. Foto-foto karung hitam, potongan tubuh manusia, dan catatan digital dari ponsel Jaya menjadi fokus utama. Galih menyodorkan laptop berisi catatan transaksi dan pesan digital yang menunjukkan aliran organ manusia. Bima menatap layar, alisnya mengerut. Ini bukan sekadar kasus lokal. Lihat pola transfer ini, ucap Galih. Menunjuk deretan kode rekening dan lokasi pengiriman. Jaya hanyalah titik akhir distribusi. Ada pihak lain yang memberi perintah. Bima menunduk, memutar bola matanya sejenak. Artinya, pion di desa ini hanyalah bagian kecil dari jaringan yang jauh lebih besar. Kita menghadapi organisasi yang terstruktur, mungkin lintas daerah, atau bahkan lintas kota, gumamnya. Rudi menambahkan, saya cek histori pengiriman Jaya. Dia mengambil paket beberapa kali dalam seminggu terakhir, tapi tiap paket hanya sebagian. Sisanya dikirim ke tempat lain. Terstruktur, Pak. Bima menarik napas panjang. Kita harus tembus ke orang yang ada di atasnya. Tapi hati-hati. Jika mereka tahu kita mendekat, mereka tidak akan segan menghilangkan bukti atau orang. Rizky Hadi berdiri di sisi lain ruangan. Masih mengenang malam yang menegangkan sebelumnya. Ia melihat Jaya Pratama duduk di ruang tahanan. Wajahnya pucat. Bima menatapnya sesaat, kemudian menoleh ke timnya. Kita harus berhati-hati, tapi jangan ragu. Semua langkah harus terencana. Kita tidak sedang melawan kriminal biasa. Ini mafia yang dingin.
sistematis, dan berbahaya. Wow, Bima lalu menatap catatan di meja, menyatukan titik-titik data yang ada, lokasi peternakan, jadwal pengiriman, pesan digital, dan kemungkinan jalur distribusi. Semua mengarah pada sebuah pola halus, hanya bisa dibaca oleh orang yang teliti. Ini bukan hanya soal peternakan atau satu orang. Sistem ini mengalir hingga ke kota, bisiknya. Galih menyela. Pak, bukti digital ini menunjukkan adanya klinik dan gudang di Purwokerto yang digunakan sebagai pusat distribusi. Kalau dugaan saya benar, ada orang berkuasa di balik semua ini. Bima mengangguk. Matanya menatap jauh ke jendela kantor. Hujan tipis masih mengguyur Banyumas. Lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan panjang. Kita menghadapi risiko besar. Ancaman bisa datang dari luar maupun orang dalam. Tapi kita tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Ia kemudian memerintahkan Rudi dan Galih untuk mulai menelusuri kode-kode rekening dan lokasi pengiriman. Setiap langkah harus tercatat rapi. Tidak ada celah yang boleh terlewat. Sementara itu, Rizky diminta membantu memetakan pola pengiriman berdasarkan informasi dari Jaya. Di ruang tahanan, Jaya duduk termenung. Ia tahu polisi mulai menyadari posisinya hanya sebagai pion. Meski takut, ada secercah harapan muncul di matanya. Mungkin, jika jaringan ini terbongkar, ia bisa lepas dari cengkeraman yang selama ini menekannya. Malam itu, Bima tetap di kantor, memeriksa semua dokumen, peta, dan laporan digital. Ia sadar, penyelidikan ini baru saja dimulai. Tekanan dari masyarakat dan media sudah terasa, dan ancaman dari pihak-pihak kuat akan membuat pekerjaannya semakin berat. Namun satu hal jelas, kebenaran harus diungkap, dan semua pihak yang terlibat akan diperhadapkan pada hukum. Desa Sukamaju masih sunyi di luar, tetapi di dalam kantor Polres, ketegangan meningkat. Setiap detik berarti, setiap langkah salah bisa berakibat fatal. Bima menatap layar peta yang menandai lokasi-lokasi pengiriman. Mata-matanya menyapu satu persatu titik, mencoba membaca pola di balik angka dan kode yang tampak acak. Ini bukan hanya kasus Banyumas. Ini perang melawan jaringan yang lebih besar, gumam Bima dalam hati. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, kemudian menatap timnya dengan tekad. Malam itu, meski hujan terus turun, semangat mereka membara. Mereka tahu apa yang mereka hadapi bukan kriminal biasa, melainkan organisasi yang licik dan berbahaya. Dan penyelidikan ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah penangkapan Jaya Pratama, Kapolres Bima Santoso dan timnya mulai menyelidiki bukti digital yang ditemukan di ponsel dan catatan Jaya. Di antara pesan-pesan yang tertulis dalam kode, ada satu nama yang terus muncul, Project Cendana. Nama itu seperti peta menuju jaringan yang lebih besar, sesuatu yang bukan sekadar urusan lokal desa Sukamaju. Pak, saya sudah cek histori pengiriman dan pesan digital Jaya, kata Ibda Galih, sambil menunjuk layar laptop yang menampilkan serangkaian kode rekening, alamat pengiriman, dan nomor paket. Semua ini terstruktur. Paket-paket dari Jaya tidak sampai ke tujuannya di desa, tapi diteruskan ke lokasi lain. Kode-kode ini menunjukkan jaringan besar, kemungkinan lintas kota. Alabau, Kompol Rudi Santoso menambahkan. Selain itu, beberapa pesan digital menunjukkan angka transfer besar yang jelas tidak mungkin dimiliki peternak biasa. Ada pihak kuat di belakang ini, kemungkinan pejabat daerah. Bima menatap layar, alisnya berkerut. Artinya Jaya hanya pion kecil. Semua bukti mengarah pada satu pusat pengendali. Kita harus tahu siapa yang memerintahnya. Ia memandang ke Rizky Hadi, yang sejak awal ikut menyusun peta distribusi. Rizky, bantu saya gabungkan semua titik pengiriman. Kita harus bisa membaca pola sebelum mereka bergerak lagi. Rizky mengangguk, mulai menandai peta digital dengan titik-titik lokasi. Ada gudang di pinggiran Purwokerto, klinik Yayasan Sehat Sentosa, dan beberapa alamat lain yang menggunakan kode rahasia. Semua ini tampak acak bagi orang awam, tapi bagi tim Polres, pola itu mulai terbaca. Ada sistem distribusi organ manusia yang rapi dan terorganisir. Sementara itu, Ratna Ayu, wartawan yang sejak awal menaruh perhatian pada kasus ini, terus mengumpulkan informasi dari desa dan Purwokerto. Ia menyadari bahwa apa yang ia laporkan sebelumnya hanyalah permukaan dari jaringan kriminal yang jauh lebih besar. Malam itu, Ratna menerima sebuah foto misterius melalui seorang informan anonim. Foto itu memperlihatkan sebuah ruangan operasi dengan tubuh manusia terbaring tanpa organ,
dikelilingi orang-orang berseragam dokter palsu. Di pojok foto tertulis, Project Cendana Batch berikutnya siap. Hati Ratna berdegup kencang. Bukti itu nyata, lebih dari sekadar rumor. Ia segera mengirimkan pesan kepada Bima. Pak, ini yang kita cari. Ini bukan proyek kesehatan biasa. Bima menerima foto itu di kantornya. Ia menatap Ratna melalui video call. Ini sangat penting. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Kita harus rencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Enyah, Galih menatap layar komputer lain, memperlihatkan transfer digital dan kode lokasi. Pak, semua aliran dana dan pengiriman ini terhubung ke satu nama di atas. Saya curiga pejabat tinggi di Banyumas. Kemungkinan bupati sendiri terlibat. Bima menghela napas panjang. Fakta itu menegaskan ketegangan yang selama ini ia rasakan. Ancaman terbesar bukan hanya dari jaringan kriminal biasa, tapi dari orang yang seharusnya melindungi warga. Kita harus tetap fokus. Kita bukan hanya mengejar pelaku lokal, tapi jaringan yang lebih tinggi. Ancaman mereka bisa datang kapan saja. Rizky menatap peta, jari-jarinya menelusuri titik-titik lokasi. Pak, jika mereka tahu kita mulai membaca pola ini, bisa jadi mereka akan membakar semua bukti atau menghilangkan orang penting. Bima menatap timnya dengan serius. Kita harus lebih hati-hati. Jangan ada langkah gegabah. Ini bukan hanya tentang membongkar jaringan, tapi menyelamatkan nyawa. Jaya Pratama hanyalah awal. Project Cendana adalah kunci yang akan membuka seluruh rahasia gelap ini. Hujan tipis masih turun di luar, menciptakan bayangan gelap di kantor Polres. Bima menatap peta di hadapannya, merasakan tekanan yang kian besar. Setiap detik berarti, dan mereka semua tahu. Jaringan ini terorganisir, licik, dan siap menutup semua jejak jika mengetahui penyelidikan mereka. Namun, satu hal jelas di mata Bima Santoso. Meski berbahaya, kebenaran harus diungkap. Proyek Cendana bukan sekadar proyek palsu. Ini adalah bukti nyata tentang kejahatan terstruktur yang melibatkan orang-orang berkuasa. Dan malam itu, tim Polres mulai menyusun strategi untuk menyerang pusat jaringan pertaruhan hidup dan mati yang tidak bisa mereka hindari. Pagi itu, tim kecil Polres Banyumas bergerak menuju Purwokerto dengan mobil sipil. Kapolres Bima Santoso, Rizky Hadi, Kompol Rudi Santoso, dan Ibda Galih menempati kursi depan dan belakang, menatap serius jalan yang licin akibat hujan semalam. Udara pagi terasa segar, namun ketegangan mencekam terasa di setiap gerak. Bima menekan pundak Galih. Jangan lengah, mereka bisa mengetahui gerakan kita. Galih mengangguk, matanya fokus pada layar laptop yang menampilkan lokasi klinik dan gudang yang menjadi target. Rizky menatap keluar jendela, menandai titik-titik lokasi yang terlihat dari perjalanan. Setibanya di depan Yayasan Sehat Sentosa, klinik terlihat normal dari luar. Dinding putih bersih, halaman depan rapi, beberapa pasien duduk menunggu. Perawat berseragam biru lalu lalang dengan wajah ramah. Tapi Bima tahu, kebaikan itu bisa menipu. Kamera CCTV mengarah ke parkiran, dan pintu samping hanya terbuka sesaat untuk truk pendingin keluar masuk. Truk pendingin? Kenapa sebuah klinik kecil butuh itu? Gumam Rizky pelan. Bima menatap plat nomor truk dari jauh, bukan dari Purwokerto, tapi Jakarta. Kemungkinan jalur distribusi pusat jaringan. Semua saling menatap, menyadari keseriusan temuan ini. Tim memutuskan untuk mengintai terlebih dahulu. Mereka mencatat jam keluar masuk truk, jumlah orang yang turun, serta perilaku staf klinik. Setiap detail kecil diperhatikan. Bima menekankan, kita tidak boleh gegabah. Pulang dulu jika belum ada bukti, atau kita bisa kehilangan kesempatan. Sementara itu, Ratna Ayu mengikuti dari jarak aman, menyamar sebagai warga biasa. Ia mencatat semua aktivitas, sadar bahwa nyawanya terancam jika jaringan mengetahui keberadaannya. Ia mengirim pesan singkat ke Bima, memberi laporan real-time tentang gerakan truk dan orang-orang berseragam. Malam harinya, setelah pengintaian selesai, Bima berkumpul dengan timnya di mobil. Ini bukan kasus biasa, mereka tahu kita mengintai. Ada kemungkinan pengkhianat dalam tim atau jaringan telah mendapat informasi. Kita harus hati-hati, ucap Bima. Wajahnya menegang. Beberapa jam kemudian, tim kembali dengan rencana penggerebekan penuh. Lampu kendaraan dimatikan. Hanya lampu kecil dari senter yang menyinari jalan menuju gudang tua di pinggiran kota. Pagar besi tinggi dengan kawat berduri menyelimuti lokasi. Dua penjaga bersenjata berdiri di depan pintu besar.
Bima memberikan aba-aba. Dalam hitungan 3, tim menyerbu. Teriakan keras pecah di malam gelap. Ledakan palu baja menghantam pintu. Polisi mengarahkan senjata ke segala arah, memastikan keamanan tim. Di dalam gudang, suasana mencekam. Kotak-kotak pendingin berjajar rapi. Beberapa terbuka, menampakkan kantong plastik berisi organ manusia. Bau amis bercampur dengan aroma obat-obatan medis menyengat. Beberapa pria berseragam dokter palsu berlari mencoba kabur, namun segera ditangkap. Amankan semua barang bukti, jangan biarkan ada yang lolos, teriak Bima. Suara tembakan terdengar. Salah satu penjaga mencoba melawan, namun roboh setelah tertembak di bahu. Kekacauan semakin meningkat. Polisi berusaha menguasai ruang, sementara beberapa penjahat mencoba menghancurkan dokumen dengan api. Rizky berlari ke arah meja besar di sudut gudang, merebut berkas yang hampir terbakar. "Pak, ini data pengiriman. Ada nama-nama kode, jadwal pengiriman keluar kota," teriaknya. Bima menatap dokumen itu. Matanya menajam. Ini bukti yang selama ini dicari. Namun, kegelapan kembali menelan gudang. Listrik padam total. Suara langkah kaki dan napas berat terdengar di semua sudut. "Siapa yang matikan listrik?" teriak Rudi. Tembakan kembali terdengar. 2 polisi roboh. Panik menyebar. Bima menyalakan senter, cahaya sempit menyorot pintu belakang. Beberapa pria bersenjata kabur. Namun, sebagian kotak pendingin kosong dibawa kabur melalui pintu belakang. Rizky menatap Bima, wajah tegang. "Pak, ini bukan serangan biasa. Ada orang dalam yang bocorkan operasi ini." Bima mengepalkan tangan, wajahnya mengeras. "Benar, mereka siap. Tapi kita sudah berhasil mengamankan sebagian besar bukti. Jangan biarkan mereka menghilangkan lebih banyak bukti lagi." Malam itu, walau penggerebekan berhasil sebagian, tim menyadari satu hal. Jaringan kriminal ini lebih licik, berbahaya, dan terstruktur daripada yang mereka bayangkan. Pertarungan baru saja dimulai, dan ancaman dari dalam maupun luar akan terus mengintai setiap langkah mereka. Malam itu, Ratna Ayu duduk di rumah aman yang disiapkan polisi. Jantungnya berdegup kencang. Tangan kanannya masih diperban akibat pecahan kaca saat pengejaran sebelumnya. Sementara pikirannya sibuk memikirkan flash disk berisi bukti proyek Cendana. Ancaman demi ancaman yang datang ke dirinya membuat bulu kuduk berdiri. Ia tahu jaringan itu tidak akan berhenti, dan nyawanya bisa terancam kapan saja. Di depan rumah aman, hujan deras menambah kesan mencekam. Tiba-tiba, suara deru kendaraan terdengar dari kejauhan. Puluhan orang bersenjata muncul, mengepung rumah. Ratna menelan ludah, sadar bahwa keberadaan rumah aman ini telah bocor. Ia cepat-cepat menghubungi Rizky Hadi melalui ponsel. "Mas, aku diikuti. Tolong." Suaranya bergetar, hampir menangis. Rizky langsung memberi instruksi lewat pengeras suara. "Jangan keluar. Kalau aku bilang lari, lari ke belakang dan sembunyi di gudang. Jangan menoleh." Ratna mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Beberapa detik kemudian, pintu depan rumah didobrak, dan 2 pria bersenjata masuk, menargetkan Ratna. Rizky tidak tinggal diam. Ia menembak ke arah pria bersenjata itu. Sementara Ratna berjongkok di balik meja, memeluk flash disk erat-erat. Ia tahu, benda kecil itu bukan sekadar barang bukti. Itu nyawa banyak orang. Peluru terus berterbangan. Suara hujan bercampur dengan ledakan tembakan. Sementara itu, Kapolres Bima Santoso dan tim cadangan yang dipimpin Kompol Rudi bergerak cepat. Mereka tiba di lokasi, menembus kegelapan dengan lampu sorot dan strategi koordinasi. Para penyerang panik melihat pasukan polisi mendekat. Baku tembak sengit terjadi di halaman rumah aman. Suara tembakan menggema, peluru menembus kaca dan tanah. Ratna, meski ketakutan, tetap berusaha tenang. Ia melihat Rizky menembak dengan sigap, melindunginya dari segala arah. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap fokus pada flash disk yang kini menjadi simbol perjuangan kebenaran. Ia sadar, menyerah bukan pilihan. Jika flash disk itu jatuh ke tangan jaringan, semua korban akan sia-sia. Di sisi lain, beberapa penyerang berhasil masuk ke dalam rumah. Salah satu pria mengarahkan senjata tepat ke kepala Ratna. Dalam detik kritis, Rizky muncul dari samping, menembak tepat ke dada pria itu. Tubuh pria itu jatuh, darah mengalir di lantai. Ratna terpaku, tubuhnya gemetar,
Tapi ia tahu ia harus bangun dan mengikuti Rizky untuk berlindung ke lorong belakang. Pertempuran berlangsung sengit. Namun kehadiran tim cadangan polisi akhirnya membalikkan keadaan. Beberapa penyerang tewas, sisanya melarikan diri ke hutan. Ratna masih berjongkok di belakang meja, napasnya terengah, jantungnya berdetak kencang. Rizky menghampirinya, memeluk erat, menenangkan. "Kau aman sekarang, Ratna. Kita berhasil melindungimu," ucapnya. Di ruang lain, Jaya Pratama yang kini berada di gubuk tersembunyi, memegang flash disk dengan tangan gemetar. Ia tahu, nyawanya masih terancam, namun semangat baru muncul di hatinya. Ia menyadari satu hal. Satu-satunya cara keluar dari belenggu jaringan gelap ini adalah bekerja sama dengan polisi dan Ratna. Malam itu, hujan deras menambah suasana mencekam. Tetapi Ratna tahu, keberanian, koordinasi, dan tekad mereka telah menahan ancaman jaringan untuk sementara. Flash disk itu aman, dan kebenaran kini berada di tangan mereka meski risiko dan bahaya masih mengintai setiap langkah. Di sebuah gubuk tua di tengah kebun karet, Sastro duduk termenung, tubuhnya lemas, wajah pucat. Flash disk yang berisi daftar pembeli organ, aliran dana, dan foto ruang pendingin masih tergenggam erat di tangannya. Hujan deras di luar membuat suasana semakin mencekam. Suara tetes air menetes di atap kayu seperti menghitung detik-detik hidupnya. Ia tahu jaringan itu tidak akan membiarkannya hidup lama. Pesan dari pria berseragam sipir semalam masih terngiang di telinganya. "Besok malam ada truk yang akan membawa keluar. Pilih ikut bersama kami atau mati di penjara." Sastro menutup wajahnya dengan kedua tangan, napasnya tersengal, hati kacau. Selama ini, ia hanyalah pion dalam neraka yang sama, membuang mayat yang bukan perbuatannya sendiri. Namun malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia sadar, satu-satunya cara untuk keluar dari cengkeraman jaringan gelap adalah melawan meski nyawanya taruhannya. Perlahan, ia berdiri, matanya menatap flash disk di tangan. Aku tidak bisa diam lagi. Ini harus sampai ke polisi dan wartawan yang bisa dipercaya," gumamnya lirih. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah dari arah belakang gubuk. Beberapa pria bersenjata jaringan sudah mengepung, mengetahui keberadaannya. Sastro menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tahu satu kesalahan dan nyawanya tidak akan tersisa. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan flash disk untuk diserahkan. Saat itu, dari kejauhan terdengar teriakan Kapolres Bima Santoso. "Sastro, tetap di tempat. Jangan bergerak." Beberapa detik kemudian, Ratna Ayu muncul dari sisi lain gubuk, memeluk flash disk dengan erat. Matanya merah namun tegas. "Sastro, percayalah padaku. Dengan flash disk ini, kebenaran bisa keluar. Jangan menyerah," ucap Ratna sambil menenangkan Sastro. Tetapi ancaman nyata tetap ada. Tembakan terdengar dari arah pohon dan semak. Peluru menghantam dinding gubuk. Sastro dan Ratna terhuyung ke lantai. Sementara Rizky menembak balik ke arah para penyerang, melindungi mereka. Suara tembakan bercampur raungan hujan, menciptakan suasana yang mencekam. Sastro, gemetar dan terengah, menatap Ratna. Ini benar-benar aman?" tanyanya lirih. Ratna mengangguk tegas, meski tubuhnya bergetar. "Selama kita bersama, tidak ada yang bisa mengambil flash disk ini. Kita harus bawa ke Kapolres Bima. Kebenaran harus diungkap." Malam itu, pertempuran sengit terjadi di kebun karet. Beberapa penyerang tewas, sisanya melarikan diri ke hutan. Flash disk tetap aman di tangan Ratna, sementara Sastro, meski tubuhnya lemas dan gemetar, mulai merasakan secercah harapan. Ia tahu, dengan menyerahkan bukti ini, jaringan besar yang selama ini menguasai hidupnya akan mulai runtuh. Sastro menatap langit yang gelap, napasnya masih berat. Dalam hati, ia berjanji, meski nyawanya taruhannya, kebenaran harus sampai ke tangan yang benar. Ia menyerahkan flash disk itu sepenuhnya pada Ratna, menyadari bahwa keberanian kecilnya malam ini bisa menjadi awal dari akhir jaringan gelap yang telah menjerat banyak nyawa. Hujan deras menimpa tanah, menciptakan suara yang bergema di sekitar gubuk. Ratna memeluk flash disk erat-erat, menatap Sastro. "Kita akan keluar dari sini. Ini baru permulaan," bisiknya. Sastro menutup mata, merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu ancaman tidak akan berhenti, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Malam itu menjadi titik balik.
Flash disk di tangan Ratna bukan hanya bukti. Itu kunci untuk menghentikan kejahatan terorganisir yang telah membayangi Banyumas. Dan Sastro, meski lelah dan takut, telah menempatkan dirinya di jalur kebenaran, walau harus mempertaruhkan nyawanya. Hujan deras masih mengguyur kebun karet, menciptakan suasana mencekam di malam itu. Lampu sorot dari mobil polisi dan bayangan para penyerang menari di antara batang pohon basah. Suara tembakan terus bergema, tanah bergetar akibat ledakan kecil, dan bau mesiu bercampur hujan menambah ketegangan. Sastro dan Ratna Ayu berjongkok di balik gubuk. Flash disk tetap erat di tangan Ratna. Tubuh Sastro gemetar, napasnya tersengal, namun matanya menyala penuh tekad. Ia tahu malam ini taruhannya tinggi. Jika gagal, bukan hanya nyawanya yang hilang, tapi kebenaran bisa lenyap selamanya. Jangan lepaskan flash disk ini, Sastro. Ini kunci segalanya, bisik Ratna, menenangkan Sastro sambil menatap tajam ke arah musuh. Di sisi lain, Kapolres Bima Santoso, Rizky Hadi, dan tim cadangan memimpin serangan. Mereka menembus hujan deras, koordinasi dilakukan dengan cepat. Beberapa penyerang tewas, tetapi sebagian berhasil menembus perimeter. Suara tembakan saling bersahutan. Beberapa pohon tumbang akibat panik dan benturan keras. Sastro mencoba merangkak ke sisi gubuk untuk mengambil posisi lebih aman. Tiba-tiba terkena pecahan kayu akibat ledakan granat yang dilempar oleh musuh. Tubuhnya terhuyung, darah mengalir di lengan dan wajahnya. Ratna panik, menatap dengan mata berkaca-kaca. Sastro, jangan mati, teriaknya. Rizky berlari mendekat, menembak dua penyerang yang mencoba mendekat, melindungi Sastro dan Ratna. Tahan, kita hampir sampai, teriak Rizky. Suasana kebun karet semakin kacau, peluru berterbangan. Hujan menambah licinnya tanah, dan para penyerang semakin panik karena kedatangan tim cadangan polisi. Namun di tengah kekacauan itu, Sastro tersandung akar pohon dan terjatuh ke tanah. Tubuhnya terhuyung, nafasnya tersengal, darah menetes deras. Ratna segera mendekat, memeluk tubuhnya, menenangkan sambil tetap memegang flash disk. Sastro menatap Ratna dengan mata sayu, bisik lirih terdengar. Teruskan, jangan biarkan mereka tertawa terakhir. Rasa sakit dan ketakutan tidak mampu menahan tekad Sastro. Ia menekankan tangan Ratna agar tetap menggenggam flash disk itu. Kevin, lebih berharga dari nyawaku, bisiknya, memastikan bahwa bukti tetap aman di tangan yang tepat. Baku tembak masih terjadi di sekeliling, tetapi polisi mulai menguasai situasi. Para penyerang yang tersisa panik, sebagian melarikan diri ke hutan. Beberapa mobil mereka terbakar akibat tembakan. Namun di tanah, Sastro sudah terkulai lemas. Napas terakhir terlepas di hadapan Ratna dan Rizky. Ratna menangis pilu, namun genggaman tangannya tidak melepas flash disk. Ia tahu, meski kehilangan Sastro, nyawa bukti dan kebenaran harus tetap dijaga. Rizky memeluk Ratna, menenangkan, sementara Kapolres Bima menatap medan perang dengan wajah muram namun tegas. Malam itu, hujan masih deras, tetapi ada secercah kemenangan. Flash disk aman, sebagian besar penyerang berhasil dikalahkan atau melarikan diri. Sastro gugur sebagai saksi pemberani. Pengorbanannya membuka jalan bagi pengungkapan jaringan gelap yang selama ini mengintai Banyumas. Ratna menatap langit malam yang basah, air matanya jatuh bercampur hujan. Ia bersumpah, meski darah harus mengalir, kebenaran tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Hujan menimpa tanah, membasahi jejak pertempuran yang sengit, namun juga menjadi simbol bahwa malam itu, kebenaran lahir dari keberanian dan pengorbanan. Keesokan paginya, kantor Polres Banyumas terasa seperti rumah duka. Suasana tegang masih menyelimuti seluruh ruangan setelah pertempuran sengit di kebun karet. Lampu neon yang menyilaukan menyorot tumpukan dokumen, peta, dan flash disk yang kini berada di tangan Ratna Ayu. Nafas Ratna masih tersengal, matanya merah akibat kurang tidur dan trauma malam sebelumnya. Namun tekadnya tetap bulat, kebenaran harus diungkap. Kapolres Bima Santoso duduk di meja kerjanya, menatap flash disk yang baru saja diserahkan Ratna. Ia membuka perangkat itu perlahan, menelusuri file demi file. Foto-foto ruang operasi, daftar pembeli organ, jadwal pengiriman, hingga catatan transfer dana tertata rapi. Semua menunjukkan satu fakta mengejutkan. Jaringan ini terstruktur dan memiliki otak yang kuat di atasnya. Lihat ini Ratna. Semua aliran dana dan pengiriman ini mengarah ke satu nama, ujar Bima sambil menunjuk layar.
Nama itu muncul berulang kali di setiap catatan transaksi. Surya Adi Wibowo, Bupati Banyumas. Ratna menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia mengingat kembali semua ancaman dan upaya penculikan yang hampir menimpanya. Pak, ini nyata kan? Dia yang memimpin jaringan ini? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Bima mengangguk pelan. Ya, Proyek Sendana hanyalah topeng untuk menutupi operasi kriminal ini. Semua bukti yang kita punya menunjukkan keterlibatan pejabat tinggi yang seharusnya melindungi rakyat. Tapi dia memanfaatkan kekuasaan untuk menjalankan perdagangan organ manusia. Tim penyidik segera menyusun dokumen bukti lengkap. Foto-foto, catatan digital, dan kronologi penggerebekan gudang serta kebun karet dikumpulkan menjadi satu paket lengkap. Semua mata tertuju pada Ratna saat ia menyerahkan flash disk dan dokumen kepada Bima. Ini kunci untuk menjerat dalang, kata Bima. Rizky Hadi menambahkan, Pak, publik akan sangat terkejut. Ini bukan hanya kriminal lokal. Ini melibatkan pejabat yang dikenal dermawan. Mereka pasti akan mencoba membungkam kita melalui politik atau media. Bima menatap timnya dengan serius. Kita harus cepat, tapi hati-hati. Jika informasi ini bocor sebelum langkah hukum dilakukan, mereka bisa melarikan diri atau menghapus bukti. Ratna, artikelmu akan sangat penting sebagai bukti tambahan dan publikasi yang menekan mereka. Ratna menunduk, air mata menetes. Saya siap, Pak. Semua ini demi korban dan kebenaran. Bima membuka peta besar Banyumas, menandai titik lokasi peternakan Jaya Pratama, klinik palsu, gudang, dan jalur distribusi. Setiap langkah kita harus terkoordinasi. Kita tidak hanya menangkap pelaku, tapi membongkar seluruh jaringan. Surya Adi Wibowo harus dihadapkan pada hukum. Ini bukan sekadar keadilan lokal, tapi perlindungan rakyat dari kekejaman yang terselubung di balik jabatan publik. Suasana ruang Polres semakin tegang saat wartawan lokal mulai berkumpul di luar, menunggu pengumuman. Bima tahu, publik membutuhkan jawaban. Tetapi langkah resmi harus menunggu koordinasi hukum dan penangkapan yang tepat. Ratna menatap flash disk satu kali lagi. Ia teringat pengorbanan Sastro yang menjadi saksi pemberani dan pion yang akhirnya memberi kesempatan bagi kebenaran untuk terungkap. Ia menarik napas panjang, bersumpah dalam hati. Meski harus menghadapi ancaman, semua bukti ini akan sampai ke publik dan dalang sesungguhnya tidak akan bisa menghindar. Di luar kantor, hujan tipis masih membasahi jalanan Banyumas. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan panjang yang menambah nuansa tegang. Namun bagi tim Polres dan Ratna, malam itu menandai awal akhir dari jaringan gelap yang telah membayangi kota ini selama bertahun-tahun. Dengan bukti flash disk di tangan Ratna dan dokumen lengkap di meja Bima, langkah mereka jelas. Ungkap dalang, lindungi saksi, dan pastikan keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Banyumas, akhirnya, akan menghadapi kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Senja menyelimuti Banyumas, tetapi ketegangan terasa seperti awan gelap yang menutupi kota. Kapolres Bima Santoso memimpin operasi untuk menangkap Surya Adi Wibowo, Bupati Banyumas sekaligus otak di balik jaringan proyek Cendana. Tim khusus bersenjata lengkap bergerak menuju rumah dinas Bupati. Koordinasi dilakukan dengan ketat. Setiap langkah harus presisi, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Di rumah dinas, Surya duduk di kursi besar. Wajahnya tenang namun matanya tajam. Ia mengetahui bahwa polisi sudah mengetahui jejaknya, namun senyum tipisnya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Ia berbicara dengan pria berkacamata. Tangan kanannya, kita sudah dikepung. Tapi jangan khawatir, mereka belum tahu segalanya. Kita punya waktu, katanya dingin. Bima, yang tiba di lokasi dengan timnya, mengerahkan pengeras suara. Surya Adi Wibowo, kau sudah dikepung, serahkan diri sekarang. Suara hujan menambah dramatis suasana. Lampu sorot polisi menyoroti halaman. Bayangan pohon dan tembok rumah menambah kesan mencekam. Namun dari dalam rumah, terdengar tembakan pertama. Pertarungan sengit pun terjadi. Polisi menembaki arah sumber tembakan, sementara Surya dan anak buahnya berusaha melawan, memanfaatkan struktur rumah sebagai perlindungan. Bima tetap tenang, memimpin koordinasi tim dengan presisi. Arif, Ratna tetap di belakang garis aman. Jangan sampai terlibat, teriak Bima. Arif mengangguk, memastikan Ratna tetap aman, sambil memegang rekorder kecil, siap merekam setiap bukti.
Pertempuran berlangsung sengit. Peluru menghantam tembok, kaca jendela pecah berhamburan. Beberapa anak buah Surya gugur, sementara sisanya mencoba melarikan diri ke ruangan belakang. Bima dan tim terus menekan, menutup setiap jalur pelarian. Di tengah keos, Bima mendekati Surya yang masih berusaha menahan serangan. "Surya, hentikan. Kebenaran tidak bisa kau hindari," teriaknya. Surya menatap Bima dengan mata penuh kemarahan dan ketakutan. Ia tersenyum getir. "Kalian boleh menang hari ini, tapi akan selalu ada Surya lain yang lahir. Dunia ini milik mereka yang berani kotor." Bima tidak menjawab, hanya memberi aba-aba kepada timnya untuk memborgol Surya. Anak buah Bima segera menahan Surya, memastikan tidak ada ancaman lagi. Arif dan Ratna menyaksikan dari posisi aman. Ratna menekankan rekorder kecil di tangan, siap menjadi saksi dan bukti penting untuk publik. Beberapa jam kemudian, Banyumas perlahan kembali tenang. Surya telah ditahan, meski wajahnya masih menunjukkan amarah dan dendam yang belum padam. Namun pengaruhnya kini terputus, dan jaringan yang ia pimpin mulai runtuh. Di alun-alun Banyumas, warga mulai menyalakan lilin untuk mengenang korban, termasuk Sastro, saksi pemberani yang menjadi pion dalam pengungkapan jaringan gelap. Ratna berdiri di tengah kerumunan, memandang langit malam, mata berkaca-kaca. Arif menepuk bahunya pelan. "Kau sudah melakukan yang terbaik. Tanpa kau, semua ini tidak akan terbongkar." Ratna tersenyum tipis, menarik napas panjang. "Ini bukan tentang aku. Ini tentang mereka yang sudah tiada. Tentang kebenaran yang akhirnya bersuara." Kapolres Bima Santoso berdiri tak jauh, menambahkan tegas, "Dan suara itu akan terus kita jaga, agar tidak pernah padam." Lampu malam memantul di genangan air, memberikan cahaya hangat di alun-alun Banyumas. Malam itu, meski hujan masih turun, cahaya kebenaran mulai menembus gelapnya rahasia dan kejahatan. Beberapa hari setelah penangkapan Surya Adiwibowo, Banyumas perlahan kembali tenang. Jalanan yang biasanya ramai, kini dipenuhi oleh warga yang menyalakan lilin di alun-alun untuk mengenang korban jaringan gelap yang selama ini beroperasi di kota mereka. Aroma hujan pagi masih menyelimuti tanah basah, mencampur dengan aroma lilin dan bunga yang diletakkan warga. Warga berkumpul dengan hati penuh campur aduk legawa, takut, tapi juga lega. Banyak yang masih terkejut mengetahui bahwa pejabat yang selama ini dianggap dermawan, ternyata menjadi otak kejahatan yang telah menjerat banyak nyawa. Suasana alun-alun menjadi saksi kesedihan, pengorbanan, dan keberanian warga serta aparat. Ratna Ayu berdiri di tengah kerumunan. Flash disk yang pernah menjadi kunci pengungkapan kini aman di tangannya. Ia menatap langit yang gelap dengan mata berkaca-kaca, mengingat kembali malam-malam penuh ketegangan yang baru saja mereka lalui. Ia teringat Sastro, yang telah gugur demi memastikan kebenaran tetap tersimpan. Air matanya jatuh, namun senyumnya tipis menguatkan tekadnya. Di sisi lain, Kapolres Bima Santoso menenangkan warga, menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan diambil untuk memastikan Surya dan seluruh jaringan tidak bisa melarikan diri dari keadilan. Kebenaran mungkin terlambat, tetapi akhirnya akan muncul. Pengorbanan mereka yang telah tiada tidak akan sia-sia, ucap Bima. Suaranya tegas namun hangat, menenangkan hati warga. Anak-anak yang awalnya takut melewati jalanan kini mulai berani kembali bermain di sekitar alun-alun. Orang dewasa perlahan bisa tersenyum, meski bayangan dari kengerian sebelumnya masih menyelimuti ingatan mereka. Warga mulai berbagi cerita tentang keberanian Sastro, Ratna, Arif, dan tim polisi yang berani menghadapi jaringan berbahaya demi melindungi mereka semua. Ratna, yang duduk di bangku kayu di pinggir alun-alun, memeluk rekorder kecilnya, mengenang bagaimana setiap detik perjuangan terasa seperti neraka. Ia menyadari bahwa keberanian dan keteguhan hati, walau dibayangi ancaman nyawa, mampu menembus kegelapan dan membuka tabir rahasia. "Ini bukan tentang aku," bisiknya pelan. "Ini tentang mereka yang tiada. Tentang kebenaran yang akhirnya bersuara." Bima menatap Ratna dari jarak dekat, menepuk bahunya pelan. "Kau telah melakukan yang luar biasa, Ratna. Tanpa kalian semua, kebenaran ini mungkin tidak akan pernah muncul. Banyumas butuh keberanian seperti kalian." Di kejauhan, warga terus menyalakan lilin, menatap nyala api yang kecil namun hangat, simbol cahaya kebenaran yang muncul dari pengorbanan dan keberanian. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan kilauan yang menenangkan di tengah sisa hujan pagi. Malam itu, meski hati warga masih diliputi rasa kehilangan, ada ketenangan baru.
Kejahatan besar telah terbongkar. Pion-pion seperti Sastro yang dipaksa bekerja oleh jaringan berbahaya sudah bebas dari jerat dan otak kriminal akhirnya dihadapkan pada hukum. Ratna menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Di balik kesedihan, ada pelajaran berharga, kebenaran dan keberanian. Meski diuji oleh kekuatan gelap dan ancaman nyawa, akan selalu menemukan jalannya. Lampu malam Banyumas terasa berbeda. Tidak lagi gelap penuh rahasia, melainkan terang oleh cahaya kecil yang lahir dari darah, pengorbanan, dan keberanian. Beberapa minggu setelah penggerebekan dan penangkapan Surya Adi Wibowo, Banyumas mulai menata kembali hidupnya. Warga perlahan berani keluar rumah tanpa rasa takut yang dulu selalu menghantui. Jalanan basah oleh sisa hujan, namun udara kini terasa lebih segar, seolah membawa harapan baru bagi setiap hati yang pernah terguncang oleh kengerian malam-malam sebelumnya. Di alun-alun, lilin-lilin yang dulu menyala untuk mengenang korban tetap dinyalakan, menjadi simbol penghormatan bagi mereka yang telah gugur Sastro, saksi pemberani, dan banyak korban lain yang namanya tak pernah terdengar publik. Warga berkumpul, berbagi cerita tentang keberanian, keteguhan hati, dan bagaimana kebenaran akhirnya bisa terungkap meski dihadang ketakutan dan ancaman. Ratna Ayu, yang kini menjadi simbol keberanian jurnalistik, duduk di bangku kayu sambil memandang langit malam. Flash disk yang dulu menjerat nyawanya kini aman, menjadi saksi bisu dari pengungkapan jaringan gelap yang telah lama mengintai Banyumas. Ia menarik napas panjang, mengenang malam-malam penuh ketegangan, suara hujan, teriakan, dan suara tembakan yang hampir merenggut nyawanya. Semua itu kini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, pelajaran tentang keberanian dan pengorbanan. Di sampingnya, Arif, sahabat dan penjaga setia, menepuk bahu Ratna. Kau telah melakukan yang terbaik. Tanpa kalian berdua, kebenaran ini mungkin akan terus tersembunyi. Banyumas berhutang banyak pada keberanianmu. Ratna menoleh. Senyumnya tipis namun penuh makna. Ini bukan tentang aku, Mas. Ini tentang mereka yang tiada. Tentang kebenaran yang akhirnya bersuara. Di kantor Polres, Kapolres Bima Santoso menatap tumpukan dokumen dan foto bukti yang berhasil diselamatkan. Ia menghela napas panjang. Banyak nyawa telah hilang. Banyak luka yang tersisa, namun keadilan mulai ditegakkan. Bima menyadari satu hal, keberanian, kerjasama, dan integritas adalah fondasi yang tak tergoyahkan untuk melawan kejahatan, bahkan jika pelakunya seorang pejabat tinggi yang tampak tidak tersentuh hukum. Warga Banyumas, dari berbagai usia, mulai merasakan dampak langsung dari pengungkapan ini. Mereka belajar bahwa di balik senyum ramah pejabat, ada kemungkinan ancaman tersembunyi. Tetapi mereka juga belajar satu hal penting. Keberanian satu orang, atau sekelompok orang yang benar-benar peduli, bisa menembus kegelapan dan membawa keadilan bagi banyak orang. Ratna kembali menatap flash disk kecil di tangannya. Ia tahu, di dunia ini akan selalu ada orang-orang yang berusaha menyembunyikan kebenaran demi kekuasaan dan keuntungan pribadi. Namun ia juga yakin, kebenaran memiliki cara sendiri untuk muncul meski terkadang melalui darah, air mata, dan pengorbanan yang tak terhitung. Di malam yang sepi, lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan kilauan yang hangat. Cahaya itu seolah menandakan bahwa meski malam pernah gelap, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ratna tersenyum tipis, mata berkaca-kaca, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, kebenaran akan terus bersuara, selama ada keberanian untuk mendengarkannya. Sastro, yang telah gugur, kini dikenang bukan sebagai pion yang lemah, tetapi sebagai saksi pemberani yang menjadi kunci bagi pengungkapan jaringan gelap. Keberaniannya memberi kesempatan bagi kebenaran untuk muncul, dan bagi masyarakat Banyumas untuk kembali merasakan keamanan dan harapan. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi aparat hukum dan warga. Tidak ada kekuatan gelap, sekuat apapun, yang mampu menahan keberanian, integritas, dan kebenaran. Pengorbanan dan keteguhan hati, meski dibayangi ancaman dan nyawa, akan selalu menemukan jalannya. Di alun-alun Banyumas, suara-suara kecil terdengar. Anak-anak bermain, orang dewasa berbicara ringan, dan lilin-lilin yang semula untuk mengenang korban kini menjadi simbol cahaya baru. Cahaya itu bukan hanya dari lilin, tapi dari keberanian, pengorbanan, dan kebenaran yang lahir dari darah, air mata, dan tekad tak tergoyahkan. Ratna menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum.
Ia tahu perjuangan ini belum benar-benar selesai, selalu akan ada orang-orang gelap yang muncul, tapi malam itu, Banyumas merasakan secercah kedamaian yang lahir dari pengorbanan dan keberanian. Ia memandang langit, dan dalam hati berbisik, selama masih ada keberanian, kebenaran akan selalu bersuara, dan aku akan pastikan suara itu tidak pernah padam. Langit Banyumas terasa berbeda malam itu, bukan lagi gelap penuh rahasia, melainkan terang oleh cahaya kecil, simbol kebenaran yang lahir dari darah, pengorbanan, dan keberanian. Cahaya itu akan terus bersinar, menjadi pengingat bagi generasi berikutnya, bahwa keadilan, meski harus diperjuangkan dengan segala risiko, selalu bisa ditemukan.